Apa? Cucuku sudah ketemu. Ayah, cucu ayah mau ajak ketemuan. Cepat, infokan. Cucuku mau temui aku. Semuanya siap-siap sambut. Siap. Jangan, ayah. Ceritanya panjang. Yuda sekarang masih nggak tahu status kita. Jadi, jangan kasih tahu dia. Ayah ini jenderal utama negara. Apa? Jadi bagaimana? Ayah, menyamar saja dulu. Iya, menyamar dulu. Hah? Intan, terima kasih ya. Masih mau temani aku temui kakek. Nggak apa. Cepat atau lambat juga mau ketemu. Apa? Maksudku, aku ada bawakan kakek hadiah. Wah, kamu baik sekali. Kalian anggap aku angin ya? Yuda, aku takut Intan kamu culik. Kalau enggak, aku nggak akan ikut di cuaca panas begini. Ibuku bilang kakek ada di sekitar sini. Kenapa nggak kelihatan? Wah, kakek! Aduh, cucuku. Kakek! Aduh, sudah tinggi ya. Makin tampan juga. Cucu menantuku yang mana? Kakek jangan asal bicara. Masih belum pacaran. Anak ini masih pura-pura di depan kakek. Hah? Sudah bawa orangnya temui kakek. Pasti sebentar lagi. Jangan-jangan dua-duanya. Aku nggak suka dia. Aduh, Cindy. Kakek, ini hadiah buat kakek. Wah, baik. Gak perlu bilang lagi, ini pasti cucu menantuku. Kakek. Kakek lagi ngapain? Kakek sudah tua, gak bisa apa-apa. Cuma bisa pungut sampah buat cari uang. Hah? Ayo naik, pergi ke rumah kakek minum teh. Apa? Naik ini. Yuda, kamu suruh aku seorang putri keluarga Gunawan naik gerobak ini? Ih, kakek. Awas kamu. Sudah sampai belum? Iya, di depan lagi. Kakek, kenapa mobil di belakang itu ikut kita? Sekelompok anak bodoh ini kenapa ikut sih? Kakek. Hah? Kakek bilang apa? Enggak kok. Cepat berhenti. Kakek kenal mereka? Semua bersiap-siap. Kenal. Jaga keselamatan Pak Hengki. Mereka beli barang bekas. Membeli barang bekas pakai mobil Mercedes-Benz? Ngapain mereka ikut kita? Mereka mau beli barang bekas sama kakek. Mereka 1 kilogram plastik baru 1.000. Siapa yang mau jual sama mereka? Keterlaluan sekali. Kek, aku kesana ya. Aduh, nggak perlu. Biarkan saja mereka begitu ya. Kakek jangan takut. Hari ini ada aku. Biar aku yang urus. Semua siap-siap. Bicaranya baik-baik saja ya. Bicaranya baik-baik saja ya. Perintah dari Pak Hengki, turunkan senjata. Woi, kakekku bilang nggak mau jual. Sekilo 1.000 kemurahan. Setidaknya sekilo 3.000. Kakek, ini cucu Pak Hengki. Dengar nggak? Sekilo 3.000. Kalau mau, semua botol ini buat kamu. Komandan, bagaimana ini? Ini cucu kandung Pak Hengki. Tentu saja, ikuti perintahnya. Cepat, siapkan uangnya. Kamu nggak denger ya? Kalau nggak mau, aku pergi ya. Boleh. Mau, tentu saja mau. 1 kilogram 3.000. Di sana. Cindy, lihat pakaian mereka itu. Nggak mirip pembeli barang bekas, malah lebih mirip Jenderal Tempur Utara. Apa sih yang kamu pikirkan? Jenderal Tempur Utara? Mana mungkin datang ke sini beli botol bekas? Mungkin aku yang pikir kebanyakan. Di sini. Nih, ku kasih kamu uangnya. Cuma berapa ribu aja segala pakai koper besar begini. Yang ini nggak mau? Kami ambil botol saja. Senang kerjasamanya. Masih ada 1. Iya. Buru-buru sekali. Kakek, gimana? Begitu aku yang jual, sekilo jadi 3.000. Hebat sekali cucuku, hebat sekali. Beberapa ribu saja sudah senang begini. Aduh, Cindy. Apa yang salah? Beberapa ribu saja pakai koper sebesar itu. Begitu berat juga. Di dalamnya mungkin cuma baju saja. Jangan-jangan batu. Banyak sekali. Ini uang palsu ya? Yuda,
Ini uang asli. Hah? Asli ya? Ini setidaknya ada 500 juta. Kakek, gimana ya? Kakek juga nggak tahu. Jangan-jangan ini uang cucian. Kembalikan aja yuk. Kakek, tahu kenapa? Iya, kakek baru keinget. Di tumpukan botol plastik tadi ada vas bunga antik yang kakek pungut. Mungkin lumayan mahal. 500 juta ini pasti uang vas bunga antik itu. 500 juta. Kita kaya sekarang. 500 juta sudah senang begini. Kasihan sekali. Apa yang kamu lewati selama ini? Kakek kenapa? Enggak kok. Kakek bilang ada 500 juta ini, kita nggak perlu tiap hari kelaparan lagi. Sudah ada 500 juta, nggak akan lapar lagi. Ayo, kita pergi ke suatu tempat. Yaudah, kenapa bawa kakek ke sini? Kakek, Hah? kakek tiap hari bawa gerobak itu. Pasti sangat lelah. Aku mau belikan kakek gerobak listrik, hemat tenaga. Cucuku memang berbakti. Ayo, Kek. Ayo. Ngapain ini? Di sini nggak ada sampah yang bisa dipungut. Halo, kami mau beli gerobak listrik ada. Sudah gila ya? Hah? Jangan pukul orang. Toko gerobak listrik di depan. Ini toko 4S. Kamu tahu nggak? Satu mobil harganya berapa? Kakek, kita salah tempat. Ayo. Intan? Porsche Cayenne aku dipakai pembantu ke pasar. Aku datang beli mobil baru. Ngapain kalian masih di sini? Cepat pergi. Kami bisa pergi sendiri, nggak perlu usir. Yuda, ayo pergi. Tunggu, Intan. Ini Yuda ya? Kamu tolak aku demi dia? Nggak mau tiket pertemuan 9 naga juga? Ibuku sudah kasih orang tuanya tiket itu. Gak perlu kamu. Ibumu cuma penyapu jalanan. Cuma beruntung saja pungut tiket itu. Kamu kira sangat hebat. Keluarga kami itu ada kenalan sama Jenderal Tempur Utara. Ayahku dulu juga pernah makan sama Pak Hengki. Baru dapat tiket pertemuan 9 naga itu. Pecundang kayak kamu, seumur hidup pun nggak akan bisa tandingi aku. Siapa ayahmu? Kenapa aku gak kenal? Pak Tua, kamu siapa? Aku lagi bahas masalah ayahku dan Pak Hengki. Apa urusanmu? Kebetulan sekali, aku juga kenal dengan Pak Hengki. Kamu kenal? Ya, Pemungut sampah kayak kamu bisa kenapa Hengki? Jaga omonganmu. Pecundang. Mau pukul aku? Harta keluargaku ada puluhan triliun. Sangat berkuasa di kota Jaya. Kalau kamu berani sentuh aku. Pak Hardi, nggak apa kan? Minggir. Dasar bapak tua, beraninya pukul aku. Kakek, aku kan cuma gertak. Kenapa kakek pukul beneran? cucu kakek kan disiksa. Kakek tentu saja harus membantu cucu kakek. Yuda, bisa nasihati kakekmu nggak? Keluarga Leonardo sangat berkuasa di kota Jaya. Keluargaku saja harus patuh sama mereka. Dia malah pukul Hardy. Kamu mau celakai kami? Kamu ini sama sekali gak ada sopan santun. Orang tuamu pasti gak ajarin kamu. Aku hari ini bantu orang tuamu kasih kamu pelajaran. Apa ada masalah? Baik, kalian akan mampus hari ini. Pengawal! Tunggu. Hardy, aku wakili Yuda dan kakeknya untuk minta maaf sama kamu. Lepaskanlah mereka. Iya Pak Hardi, nggak perlu berurusan sama kakek tua ini. Kalau tersebar, mereka akan bilang kamu siksa orang tua. Bisa rusak nama baikmu juga. Baik, Pak Tua, aku nggak permasalahkan lagi. Cepat usir 2 pecundang ini keluar. Kamu malam ini temani aku makan. Anggap saja syarat buat lepaskan mereka. Aku ikut. Boleh. Aku nggak keberatan langsung berdua. Satpam, Aku datang beli mobil. Pak Tua, kamu mau berlaga pakai kartu transit. Di sini mobil miliaran. Cepat pergi. Kakek, sudahlah. Gertak juga harus pakai kartu asli. Gawat, aku keluar buru-buru, lupa bawa kartu premiumku. Aku lupa bawa kartu, aku suruh orang antarkan nanti. Aku lihat mobil dulu, boleh nggak? Pemungut sampah kayak kamu, mau lihat mobil, cepat pergi. Pak Vino, dia bilang datang beli mobil. Biarkan dia lihat saja. Aku mau lihat dia mampu beli mobil yang mana. Berani taruhan nggak? Taruhan apa? Kalian nanti lihat dulu.
Kalau satu mobil pun nggak mampu beli, kamu dan kakekmu ini harus berlutut. Jilat bersih mobil baruku itu. Baik, setuju. Kakek nggak dengar. Mobil di sini pasti miliaran. Kita nggak mampu beli. Tenang saja, nanti ada orang yang akan antarkan uang. Aku juga ada permintaan. Kalau kami mampu beli, terus beli mobil yang lebih mahal dari punyamu, kamu harus berlutut teriak 3 kali. Ucapkan cucu dan cucu menantuku bahagia selamanya. Kalian dengar nggak? Pak tua ini bilang mau tanding beli mobil termahal. Kakek, ibu nggak bilang kakek kena demensia? Dasar, aku sangat waras. Dasar, cepat bantu pilih. Mobil mana yang cocok buat pungut botol bekas. Ayo, cepat. Kakek. Intan, keluarga Yuda suka berlagak sekali. Kalau kamu beneran nikah sama dia, harus bagaimana nanti? Tadi Hardi saja sudah hampir mau siksa Yuda. Kakek Yuda berusaha mau bantu dia, juga sangat wajar. Iya, berlagak juga ada alasan. Tapi, kalau mereka kalah, harus jadi budak Hardi nanti. Ini bagus. Pak Hardi, seleramu bagus sekali. Ini mobil sport terbaru, sekarang cuma 8 miliar. Apa? 8 miliar? 8 miliar saja. Mahal kah? Ini saja. Pecundang, mana mobil yang kamu pilih? Mobil ini menor sekali. Gak cocok sama status kita. Tapi menurutku sangat cocok sama kamu. Hei, mobil itu bagus. Apa? 20 miliar? Pecundang, kamu pasti nggak pernah dengar kan? Raja Agung ini mobil yang dibuat atas perintah raja, khusus buat rayakan Pak Hengki yang berhasil rebut kembali wilayah negara kita. Mobil ini dibuat pakai material kelas militer. 20 miliar itu cuma hal kecil. Paling penting itu, orang yang beli harus periksa latar belakang dulu. Cuma orang yang 3 generasi keluarganya ada jenderal dan pahlawan, terus militer tingkat tertinggi, baru boleh beli. Benar. Sayangnya Pak Hardi waktu diperiksa kurang 1 syarat militer tingkat tertinggi. Kalau nggak, mobil ini sudah jadi punya dia. Mobil ini kayaknya memang dibuat khusus buat aku. Yuda, dengar apa yang kakekmu bilang. Gak cuma 20 miliar. Di negara kita ini cuma 20 orang saja yang ada penghargaan militer tingkat tertinggi. Kakekmu cuma pemungut sampah. Bagaimana mungkin? Kakek, jangan buat onar lagi. Jangankan beli. Kita lihat aja nggak mampu. Kakek nggak akan bohongi kamu. Tenang saja. Kalau kakek nggak berhak beli mobil ini, maka semua orang di negara ini pun nggak ada hak. Berlagak sekali. Satpam, bawa mereka keluar. Dia yang dorong. Jangan asal tuduh ya. Aku dorong kamu. Siapa yang lihat? Kamu. Pecundang, kamu rusak Raja Agung. Tahu nggak apa akibatnya? Cuma 20 miliar saja. Aku bayar. Kamu kira ini cuma masalah uang? Ini mobil yang khusus dibuat Raja untuk Pak Hengki. Kalau bukan karena Pak Hengki nggak suka menyetir, mobil ini nggak akan dijual. Raja sudah perintahkan ke seluruh negeri buat cari orang yang pantas beli mobil ini. Nggak boleh ada kesalahan apapun. Sekarang mobil rusak. Kalau Raja tahu, kita semua akan mampus. Cuma lecet sedikit saja. Aku ada cara. Kamu ada cara apa? Material mobil ini semuanya kelas dunia. Kamu kira ditambal saja sudah beres? Pak Vino, menurutku cepat tangkap mereka saja. Bawa ke depan Raja. Dihukum mati saja. Satpam, tangkap mereka! Tunggu. Masalah sudah begini. Kakek bilang dia ada cara. Bagaimana kalau biarkan dia coba saja? Kakek beneran ada cara. Kakek nggak akan bohongi kamu. Pak Tua, aku kasih kamu kesempatan. Kalau nggak bisa, kamu akan mampus nanti. Anak muda, pinjam tongkatmu ya.